Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillahi ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, para guru-guru kita, para panutan-panutan kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in, mustami'at yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa bersama-sama kembali dalam kegiatan ngaji di masjid yang kita cintai ini. Doa dan harapan kita mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hidup kita, umur kita, begitu juga waktu kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita teruskan kembali, yaitu masih bab khumasi, bab sebangsa 5. Jadi setiap makolahnya itu terdapat 5 nasihat, 5 nasihat. Malam hari ini sampai pada makalah yang keempat, yaitu makalah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengenai 4 atau 5 kegelapan. Jadi 5 kegelapan, dan ada 5 lampu atau sebagai penerangnya, itu ada 5. 5 kegelapan tersebut sudah saya bacakan. Yang pertama adalah hubbud dunya, yaitu mencintai dunia. Jadi mencintai dunia itu termasuk kategori daripada kegelapan. Tapi ada lampunya sebagai penerangnya yang menerangi, yaitu ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kegelapan yang kedua adalah dosa, maksiat, kemungkaran. Jadi dosa, maksiat maupun kemungkaran ini apabila kita lakukan, maka kita termasuk berada di dalam kegelapan. Nah, agar supaya tidak nabrak-nabrak jalan kita, jalan hidup kita, maka perlu kita punya lampu sebagai penerangnya, yaitu taubat, kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya pada malam hari ini, kegelapan yang selanjutnya yaitu kuburan. Wal qabru zulmatun. Jadi kuburan ini termasuk kegelapan. Wal qabru zulmatun. Jadi kita di dunia ini, lama atau tidak, kita mau atau tidak mau, perjalanan hidup kita yang akan kita alami di depan kita, yaitu kita akan masuk ke alam barzah, alam di antara dunia dan alam akhirat. Nah, alam barzah atau kuburan ini kegelapan, jadi gelap di sana itu. Lah, apa lampunya yang menerangi? Wal qabru dzulmatun, kuburan itu kegelapan. Wasiraju lahu la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Wasiraju, adapun lampunya, lahu
bagi kuburan yang gelap itu lampunya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita semuanya ini mau tidak mau, setelah kita meninggal dunia, meninggalkan dunia yang fana ini, yang kita tempati itu adalah sangat gelap, yaitu kuburan atau alam barzah. Bagi orang yang berada di kegelapan tentu tidak nyaman. Kita saja ini kalau ada di Kutai Barat ada lampu mati umpamanya, hanya semalam saja ya kan, itu sudah gelabakan, istilahnya tidak nyaman. Apalagi kalau yang punya wifi ya kan, lampunya mati berarti wifinya tidak nyala, ya kan, sudah gelabakan. Makanya perlu penerangan. Penerangnya apa? Yaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimah tauhid. Jadi la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah illallah kecuali Allah. Ini harus menjadi keyakinan bahwasanya Allah itu yang berhak disembah. Allah itu yang memberi rizki, Allah itu yang menghidupkan kita, Allah itu yang menyehatkan kita, memberi kekuatan, Allah itu yang menolong kita bisa beribadah dan lain sebagainya. Jadi selain diucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini menjadi keyakinan. Makanya rukun iman diantaranya adalah iman kepada Allah. Allah sebagai Tuhan yang hak disembah. Kita menyembahnya itu kepada siapa? Ya kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallahi ta'ala. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala harrama 'alan nar, mengharamkan neraka. Mangkola, yaitu bagi orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi kita itu jangan antipati dengan kalimah la ilaha illallah. Jangan antipati. Jangan sampai kita mempunyai keyakinan bahwasanya orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah habis sholat itu bid'ah. Jangan sampai. Karena apa? Orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah diucapkan mukhlison. Diucapkan yabtagi biha wajhallah, yaitu mengharap, tujuannya itu mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan masuk neraka. Jadi innallaha harrama 'alan nar, Allah mengharamkan atas neraka mangkola, yaitu pada orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah yabtagi biha wajhallah, tapi tujuannya membaca kalimah la ilaha illallah itu adalah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalil yang lain ya kan, jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaruilah imanmu dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah dibaca dan direnungi artinya itu apa. Bahwasanya Allah itu Tuhan yang berhak disembah. Kita dapat rezeki juga dari Allah. Kita hidup ini yang menghidupkan Allah. Tidak ada yang bisa mampu menghidupkan kita kecuali Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ai la ma'buda bihaqqin illallah. Maksudnya tidak ada zat yang hak disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibaca tujuannya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengharamkan masuk neraka. Jadi kalau ada orang yang keracunan, ya kan, keracunan dengan paham ya gitu bid'ah itu, ya kan, habis sholat dikatakan bid'ah, ya. Membaca kalimah la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah sambil gedek-gedek itu saking senangnya, saking khusyuknya, ya kan, pikirannya itu saking mandengnya pikirannya itu, sehingga ya kan tidak terasa kepalanya itu sambil gedek-gedek itu tidak terasa. Nah ini dalilnya ini, ya kan. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi biha wajh Allah, tujuannya apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Ini rawahu al-Bukhari wa Muslim. Loh, ini riwayat hadisnya itu Bukhari Muslim. Kurang apa lagi? Walaupun nggak ada contohnya setelah sholat itu Rasulullah itu membaca kalimah la ilaha illallah, walaupun tidak dicontohkan seperti itu. Karena perintah ini tidak ada kekhususan, ya kan, waktunya kapan harus dibaca, ya kapan saja, yang penting itu di tempat-tempat yang baik, tidak di WC. Kalau di WC kemudian membaca la zikir, ya itu namanya enggak memuliakan kalimah Allah, karena kalimah la ilaha illallah itu sangat sakral sekali. Jadi umpama ada orang yang sudah tua masuk Islam, dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah bisa merubah, ya kan, bisa merubah yang sebelumnya ini bisa jadi diputuskan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kalimah la ilaha illallah masuk Islam, mendapatkan hidayah, menjadi diputuskan oleh Allah masuk surga. Kan man fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman dakhalal jannah. Barang siapa yang di dalam hatinya itu ada keimanan walaupun seberat biji sawi, dakhalal jannah, akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalimah la ilaha illallah itu sangat sakral. Bisa dikatakan orang yang seumur-umur, ya kan, ini dalam kekufuran, kekafiran, kemudian masuk Islam dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosanya semua diampuni oleh Allah, dalam keadaan seperti anak yang baru dilahirkan, ya kan, tanpa dosa, dalam keadaan fitrah. Yaitu sebab apa? Kalimah la ilaha illallah. Kemudian kalimah itu diucapkan, ya kan, sering mengucapkan seperti itu dikatakan bid'ah, ya kan, bahkan itu dikatakan bahwasanya dosa yang tidak disadari, bilangnya gitu. Jadi orang itu kalau membaca yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, ya, nggak ada dalilnya, itu bilangnya itu melakukan dosa yang tidak disadari, ya kan? Dan itu dosanya itu lebih besar daripada berzina, bilangnya seperti itu. Nah ini kan luar biasa. Nah paham-paham seperti ini, ya kan, harus kita jauhi, ya kan. Ini telah dirasuki, ya kan, dengan paham-paham tekstual. Jadi Al-Quran itu hanya diartikan secara tekstual, ya kan, teksnya saja, ya kan, sesuai dengan teksnya saja. Seperti Allah di atas arsy, ya kan, itu maksudnya nggak tahu. Nah seperti itu. Jadi ini jelas sekali, ya. Jadi membaca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas
yabtaghi biha wajhallah, dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, jasadnya diharamkan oleh Allah masuk neraka. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah bersabda, mangkola la ilaha illallah mukhlisan dzakhalal jannah. Mangkola, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah, mengucapkannya mukhlisan, dengan ikhlas, dzakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk dzakhalal jannah, masuk surga. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ikhlasuha, bagaimana atau apa yang dimaksud dengan ikhlas membaca kalimah la ilaha illallah? Jadi kalimah la ilaha illallah dibaca dengan ikhlas, dengan dimurnikan, yaitu memurnikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya zat yang hak disembah, tidak ada yang lain. Itu dimurnikan dari kesyirikan, dari kemunafikan. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas, maka masuk surga. Lah, artinya ikhlas itu apa? Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, qala antah juzakum an kulima haramallahu alaikum, yaitu kalimah la ilaha illallah bisa mencegah kamu sekalian, antah juzakum, hendaknya kalimah la ilaha illallah itu menolak, mencegah, bisa menghindarkan kamu sekalian man kulima, dari tiap-tiap perkara haramallahu alaikum, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kamu sekalian. Jadi ikhlas membaca kalimah la ilaha illallah itu artinya kalimah la ilaha illallah itu bisa menolak, kalimah tersebut itu bisa mencegah kita, bisa menolak kita dari tiap-tiap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Khatib. Kila, diucapkan, apa isinya kil? Sab'atu asya'a tunawirul kubro. Sab'atu asya', ada 7 perkara. Tunawirul kubro, ya kan? Tunawirul kubro, yang bisa menerangi kuburan. Jadi kuburan tadi sudah dijelaskan, kalau kuburan itu gelap, penerangnya adalah kalimah la ilaha illallah. Nah ini sebagian kil ini dikatakan bahwasanya ada 7 perkara yang bisa menjadi lentera, bisa menjadi lampu yang menerangi di alam baryah atau alam kubur. Awwaluha al-ikhlas fil ibadah. Yang pertama yaitu ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Kalau kita melaksanakan ibadah kok ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kita punya lampu di kuburan. Tidak usah khawatir, ada lampu yang menerangi. Sejatinya kuburan itu gelap, tapi kalau kita ibadahnya ikhlas karena Allah, maka kita punya lampu. Ya kan? Ikhlas karena Allah, ibadahnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas itu, ibadah itu hanya semata-mata mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan yang lain. Ya kan? Bukan mencari agar supaya dipuji orang lain,
bukan mencari keridhaan mertua agar supaya calon mertua agar supaya dikasih anaknya, ya kan. Bukan mencari dunia karena dunia dan lain sebagainya, tapi semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ikhlas itu ya susah sulit, ya kan. Jadi kalau kita sedekah itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mencari agar supaya dipuji, apalagi tujuannya agar supaya nanti didukung, ya kan. Ini enggak ikhlas ini. Kalau ikhlas itu ya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak dicampur dengan tujuan-tujuan yang lain, tidak dicampur dengan niat-niat yang lain, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau di dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan liqa'a rabbih, yaitu sebuah perjumpaan dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan sholihah, maka hendaknya beramal soleh. Lah amal solehnya wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, tidak disekutukan dengan seorang pun bi ibadati rabbi, yaitu dalam beribadah atau menyembah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak dicampur, tidak disekutukan dengan seorang pun. Jadi umpama ibadah ya karena Allah ta'ala, karena mencari ridho Allah, sholat mencari ridho Allah, bukan agar supaya dilihat tetangga. Ini berarti dicampur. Bukan karena agar supaya mendapatkan keberkahan rizkinya, umpama ya, ini dicampur. Umpama ya kan, umpama membaca surat Waqiah, tujuannya agar supaya dilancarkan rizkinya. Ini berarti tujuannya itu tidak karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dicampur dengan tujuan-tujuan yang lain. Jadi tujuannya murni. Dari awal memang tujuannya mencari ridha Allah, walaupun sholat duha, ya kan. Kan banyak riwayat yang mengatakan kalau sholat duha ini nanti dilancarkan rezekinya. Tapi sholat duhanya juga karena Allah. Adapun nanti lancar rezekinya, ya itu kan urusannya Allah yang memberi kelancaran, ya kan. Yang penting dari awal itu tujuannya adalah ikhlas karena Allah. Kalau ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah tabungan. Ini adalah lampu yang bisa kita gunakan nanti di alam barzah. Jadi di sana nggak ada yang jual lampu. Harus persiapan dari sekarang ini. Di sana nggak ada jual lampu, meskipun di sana itu terang benerang, lampunya tidak seperti lampu yang ada di dunia, tidak seperti listrik, tidak seperti petromak dan lain sebagainya. Tapi lampunya adalah kita belum tahu, ya kan? Lampunya lebih terang. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini banyak keterangan di Al-Quran, di hadis, ya kan. Kalau kita ibadah itu diperintah agar supaya ikhlas, ibadahnya ikhlas, murni mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang pertama ikhlas fil ibadah. Kalau melakukan ibadah itu yang ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dicampur dengan tujuan-tujuan yang lain. Tujuannya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah haji ini mencari ridho Allah, tidak dicampur dengan agar supaya nanti kalau pulang haji dipanggil Pak Haji, ya kan. Tidak seperti itu. Nanti kalau nggak dipanggil Pak Haji kemudian marah, ya kan. Itu berarti tujuan naik hajinya adalah tidak karena semata-mata
murni mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contohnya. Jadi umpama dipanggil Pak Haji ya tidak ada masalah. Yang penting kita itu dari awal niat kita itu semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wasani birul walidaini, termasuk sebagai alat penerang di alam baryah, yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua. Jadi birul walidain, berbuat baik terhadap kedua orang tua, ini adalah ibadah. Kita bisa berbuat baik terhadap orang tua ini kapan saja, selama kita masih hidup. Kalau orang tua masih hidup, berarti kita jangan mengucapkan yang sekiranya ucapan tersebut itu menjadikan orang tua itu sakit hati. Itu diantaranya caranya ya. Kemudian kita penuhi ya kan, umpama sudah tua, sudah udzur ya kan, seharusnya tidak bekerja, ya jangan disuruh bekerja. Kalau bisa dicukupi kebutuhannya. Kebutuhannya dicukupi. Karena itu juga merupakan kewajiban anak. Ketika orang tua sudah udzur tidak bisa bekerja, kebutuhannya wajib dicukupi. Selain itu kewajiban itu juga termasuk birrul walidain. Pakaiannya dibelikan, kemudian dibuat senang. Ini adalah ladang ibadah anak terhadap orang tua. Bahkan bukan hanya ketika orang tua itu masih hidup, ya kan? Sudah mati pun kita ini masih bisa berbuat baik terhadap orang tua. Jadi kalau punya orang tua yang sudah meninggal dunia, kita jangan bosan-bosan untuk mendoakan terhadap orang tua, karena itu termasuk birrul walidain, termasuk berbuat baik terhadap kedua orang tua. Lah birrul walidain ini termasuk yaitu alat penerangan, alat penerang nanti di alam barzah. Kalau orang itu berbuat baik terhadap kedua orang tua, maka di alam barzah nanti tidak berada dalam kegelapan. Yaitu sebagai lampunya itu termasuk apa? Birrul walidain. Meskipun kedua orang tua sudah meninggal dunia. Karena ada seorang laki-laki dari Bani Salimah ya kan? Itu bertanya kepada Rasulullah SAW, hal bagia min birri abawayya syai'un aburuhuma bihi ba'da mautihima. Jadi laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah tetap bisa berbuat baik terhadap kedua orang tua saya? Apakah ada sesuatu yang bisa menjadikan sarana saya itu tetap bisa berbuat baik terhadap kedua orang tua saya ba'da mautihima, setelah matinya kedua orang tua saya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala na'am, bisa. Yaitu diantara as-sholatu alaihima, as-sholatu alaihima, yaitu mendoakan terhadap kedua orang tua. Ini caranya apa? Caranya berbuat baik terhadap kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Wal istighfaru lahuma, yaitu memintakan ampun untuk kedua orang tua. Jadi habis sholat itu jangan sampai lupa. Bukan hanya habis sholat saja ya, di mana-mana ketika kita berdoa jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Allahumma fir lana dunubana. Pertama minta ampun untuk diri kita sendiri. Wa dunuba abaina, dan dosa-dosa bapak-bapak kita. Ya kan? Wa ummahatina, dan ibu-ibu kita. Wa masyayikhina,
termasuk guru-guru kita didoakan. Karena bapak itu ada abul jasad, yaitu bapak yang melahirkan. Kedua orang tua kita, ibu kita, bapak kita itu bapak abul jasad. Ada bapak yang abul ruh, yaitu guru kita yang mengajari kita. Nah ini didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan dosa dan kesalahan kami Engkau ampuni. Begitu juga dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Begitu juga dosa dan kesalahan guru-guru kami. Jadi guru ini termasuk apa? Abur ruh, ya kan? Bapak kita yang mendidik ruh kita, ya kan? Itu adalah guru-guru kita. Ini jangan sampai lupa. Caranya termasuk wa infadu ahdihima, ketika kedua orang tua kita itu punya wasiat, kita laksanakan wasiat itu. Ini termasuk birrul walidain. Dan diantaranya lagi ketika orang tua masih hidup, ya kan, itu biasanya silaturahim, punya teman, ya kan. Nah, teman itu kita sambung silaturahim. Ini diantaranya cara apa? Berbuat baik terhadap kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, ya kan. Termasuk berteman terhadap orang yang dulu itu temannya kedua orang tua kita. Ini kalau dulu itu bapak-bapak kita punya teman akrab, nah temannya itu kita harus akrabi juga, ya kan. Itu termasuk birrul walidain. Jadi yang menjadikan lampu penerang nanti di alam barzah, yang pertama ikhlas ibadah, yang kedua adalah birrul walidain, yang ketiga silaturahim, silaturahimi, yaitu silaturahim. Jangan diputus hubungan silaturahim, karena silaturahim ini termasuk apa? Penerang nanti di alam barzah. Kemudian selanjutnya warrabi'u alla yudi'a umrohu fil maksiat. Umur waktu, kalau ada waktu, ada umur kita ini jangan disia-siakan berbuat maksiat. Jangan dihabiskan dalam kemaksiatan, jangan disia-siakan di dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisu, kemudian yang kelima, Allah yudbi'a hawahu, hendaknya tidak nuruti hawa nafsu. Wasadisu, kemudian yang keenam, ayyajtahida fit taati, sungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh-sungguh, kalau sholat ya sungguh-sungguh, ya kan. Ibadah taat sungguh-sungguh, jangan malas-malasan. Wasabi'u ayuksiro dzikrallahi, kemudian yang ketujuh, hendaknya orang itu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir, sarannya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak, dengan membaca kalimah-kalimah thayyibah seperti la ilaha illallah, zikrullah, ingat kepada Allah, atau subhanallah, subhanallah, membaca sholawat dan lain sebagainya. Itu adalah kalimah-kalimah yang bisa kita jadikan sebagai sarana ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ingat kepada Allah ini bisa menjadi penerang bagi orang-orang yang ada di alam barzah. Jadi kalau alam barzah itu gelap gulita, ya kan? Gelap gulita. Kalau kita tidak punya lampu penerangnya, maka di sana akan kita semuanya ini kalau tidak punya lampunya, maka akan berada dalam kegelapan. Tentunya itu menyusahkan, ya kan, di alam barzah. Karena alam barzah ini sudah termasuk apa ya? Termasuk yaitu alam di mana seseorang itu menerima balasan. Termasuk walaupun belum sepenuhnya. Jadi orang yang di dunianya itu beramal baik, itu di alam barzah itu akan berada di apa? Di taman surga.
Jadi raudhatun min riyadil jannah, di taman surga. Walaupun belum sampai di surganya, tapi sudah berada di taman surga. Ada kenikmatan di situ. Tapi apabila seseorang yang di dunianya itu amalnya tidak baik, kemaksiatan, ya kan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah, tidak melakukan tugas-tugas sebagaimana manusia ditugaskan di dunia ini untuk beribadah, tidak dilaksanakan tugas itu, maka di sana di alam barzah ini hufratan min hufarin niron, akan berada di gubangan. Gubangan itu adalah gubangan dari beberapa gubangan-gubangan neraka. Jadi sudah ada siksaan. Wa inna adzabal qabri hakun. Ya kan gitu. Kalau ada orang meninggal dunia itu kan ditalkim. Wa innal jannata hakun wa inna adzabal qabri hakun. Gitu kan? Siksa kubur itu adalah hak. Ini. Jadi di alam barzah ini, alam yang belum termasuk akhirat, alam yang memisah antara kita di dunia ini dan di akhirat. Jadi orang yang di alam barzah itu, sebagian riwayat mengatakan bisa melihat yang ada di dunia dan juga bisa melihat alam akhirat. Tapi tidak bisa kembali ke dunia, juga tidak bisa ke akhirat, karena ada dindingnya. Wa mi waraikum barzakhun, ya kan, ada dindingnya. Nah, dinding itulah yang menghalangi. Maka ketika di alam barzah seseorang itu mendapatkan kenikmatan, ya kan, maka itu nanti di akhirat itu tanda-tanda akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di alam barzah ini sudah disiksa, sudah mendapatkan siksaan, berarti nanti di alam akhirat itu tambah pedih siksaannya, tambah besar. Inilah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi peringatan untuk kita semuanya, bahwasanya kita hidup di dunia ini terus berjalan, ya kan. Semakin kita banyak yang sudah kita lakukan, berarti semakin kurang jatah umur kita, berarti semakin dekat dengan kematian. Kalau seseorang itu sudah mati, berarti di alam barzah. Ini selanjutnya nanti di hari kiamat baru nanti menginjak alam akhirat. Jadi alam barzah ini baru alam di mana kita itu menunggu datangnya hari kiamat. Jadi mulai dari Nabi Adam, orang-orang yang mati semasa Nabi Adam sampai sekarang, ini semuanya masih di alam barzah, masih di tempat penungguan, menunggu datangnya hari kiamat. Kalau orang yang beramal soleh itu terasa nunggunya itu tidak lama, ya kan? Seperti orang tidur, bangun-bangun sudah hari kiamat. Tapi kalau orang yang tidak soleh, banyak dosanya, nunggunya lama, sudah sakit, disiksa oleh malaikat dan lain sebagainya, ya kan? Makanya perlu kita itu siap-siap, termasuk persiapan lampu agar supaya di alam barzah tidak berada dalam kegelapan. Siap lampunya. Lampunya apa? Memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Kalau ibadah yang ikhlas, ya kan. Kita jangan sampai menyakiti kedua orang tua. Orang tua kita harus kita perlakukan dengan baik. Itu termasuk apa? Lampu penerang ketika kita berada di kegelapan, yaitu alam barzah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan sebagai pengingat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya ini di alam barzah senantiasa nanti mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.